Halo semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Baik, jikalau sudah siap, kita akan bersama-sama beribadah. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama lakukan aba-aba kita yang seperti biasa. Yebe songgongen. Yebe. Basme. 나의 비전은 tepuk tangan. Kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama baca Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah siap, bentar. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Maaf, sepertinya ini agak sedikit otomatis berpindah ke sebelah. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Jadi firman Tuhan hari ini kita akan melihat 5 hal penting. Ada berapa? 5. Ada berapa ayat? 5, betul sekali. Ayo ikuti saya ya. Yang pertama, Allah. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, anaknya. Yang keempat, percaya. Yang kelima, hidup yang kekal. Jadi ada berapa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 5 hal ini. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Allah. Oke, jadi mari kita lihat, siapa sih Allah itu? Nah, siapa yang tahu siapa itu Allah? Betul sekali. Nah, di gambar ini ada apa aja ya? Ada apa? Ada gajah. Ada apa lagi? Ada jerapah. Nah, ya, coba tanya Ayel. Ayel satu aja, Ayel. Ada hewan apa di sini? Iya, ada burung hantu juga. Ada owl. Ya, semuanya ini siapa yang ciptakan? Allah. Nah, betul sekali. Jadi Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua hewan, semua manusia, tumbuhan, awan di langit, matahari, semua itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, betul sekali. Selanjutnya, tadi waktu Tuhan Allah sudah menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga menciptakan manusia yang pertama. Ada pria dan wanita. Tahu nggak namanya siapa? Ya, namanya Adam dan Hawa. Siapa? Adam dan Hawa. Waktu itu Tuhan bilang begini kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, semua yang ada di sini boleh kamu makan. Tetapi kamu tidak boleh makan satu. Gak boleh ya, pegang pun gak boleh. Apalagi makan, nanti kamu pasti mati. Jadi kamu tidak boleh makan. Oke? Terus Adam dan Hawa dengar atau enggak? Adam dan Hawa tidak dengar, lihat ini. Malahan Hawa ambil buahnya terus bilang ke Adam, nih coba deh makan aja. Ini enak loh. Waduh. Ayo kita lihat selanjutnya ya. Nah, di sini Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi ini, taklukkanlah semua yang di sini. Tapi Adam dan Hawa
awalnya mereka dengar-dengaran, tapi setelah itu tidak. Nah, coba kita lihat ya gambar ini. Ini ada gambar burung. Burung itu hidup di mana? Betul sekali, burung itu hidupnya di udara. Boleh nggak burung hidup dalam air? Tidak boleh, yang hidup dalam air itu namanya ikan. Bagaimana dengan pohon? Pohon itu dia ditanam di mana ya? Iya, pohon itu ditanam di dalam tanah. Nah, sama seperti itu, bagaimana dengan manusia? Manusia harus bagaimana ya supaya bisa hidup? Manusia harus hidup bersama Tuhan seperti di gambar ini. Dah, kalau misalnya manusia tidak hidup sama Tuhan, apa yang terjadi ya? Mari kita lihat poin yang kedua kita. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan, jika manusia telah jatuh di dalam dosa, waktu Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang, yang ketika waktu itu iblis yang bilang dari ular, Hawa, makanlah buah ini Hawa. Kalau kamu tidak memakannya, kamu kamu nanti menyesal loh. Ini bagus buah ini. Terus Hawa bilang, hah? Beneran bagus? Apa bagusnya? Terus si ular bilang, nah, kamu akan terbuka. Kamu akan lihat mana yang baik dan yang benar. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan Hawa pun memakan buah itu. Dan bukan cuma memakan, dia juga memberikan itu kepada Adam. Dan akhirnya mereka pun menjadi jatuh di dalam dosa. Mereka akhirnya terpisah dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Allah dan mereka mengikuti iblis dan akhirnya tidak bisa hidup dengan baik tapi hidup di neraka. Nah, cerita yang tadi, kalau burung dimasukin dalam air, apa yang terjadi? Mati. Kalau ikan dikeluarkan dari air, apa yang terjadi? Mati juga. Kalau pohonnya dicabut, mati juga. Nah, sama seperti itu. Kalau manusia tanpa Tuhan bagaimana? Apa mati langsung mati seperti itu? Tidak juga, karena mati di sini, mati secara rohani. Kadang orang kalau mati secara rohani itu seperti ini. Mereka malahan cuma suka kaya raya, tapi mau hanya untuk kaya saja tujuan hidupnya. Atau belajar sungguh-sungguh, tapi tidak bahagia karena tidak sama Tuhan dan menjadi sukses. Nah, setelah kita semua jatuh dalam dosa, inilah yang terjadi. Semuanya memikul beban yang sangat berat. Tidak bisa bahagia. Ini wajah mereka senang gak? Iya, mereka begini terus. Aku tidak senang, aku sedih karena aku banyak dosa. Terus bukan cuma itu, selalu diperbudak oleh iblis. Dan akhirnya, ini gambar apa? Ini gambar api neraka. Dan manusia nantinya berakhir di neraka. Ini sangat menyedihkan kan? Nah, untuk itu, karena dunia ini sangat-sangat menyedihkan, kita masuk ke poin nomor 3. Ada yang masih ingat nggak poin nomor 3 apa? Anaknya, betul sekali. Ayo kita lihat. Ayo kita sama-sama ulang dari Allah. Nomor 1, Allah, dunia, anaknya. Nah, siapa sih anaknya Tuhan itu? Siapa ya? Betul sekali, itu adalah Yesus Kristus. Nah, sebelum kita belajar tentang Yesus Kristus, ini ada jalan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Tapi bagaimana ya caranya bertemu dengan Tuhan? Banyak orang mau bertemu Tuhan itu dengan ini. Mereka akan rajin beramal, membantu orang susah atau membantu orang lagi bencana. Karena menurut mereka, oh kalau aku baik, aku kayaknya bisa bertemu Tuhan deh. Iya enggak? Kan? Baik bertemu Tuhan enggak ya? Atau orang bilang begini,
akan belajar supaya aku bisa pintar dan bertemu dengan Tuhan. Tetot, semuanya ini salah. Karena semuanya ini akan membawa kita ke neraka. Selanjutnya, kalau kita orang bilang juga agama, ini ada agama-agama, orang percaya agama, dan mereka pikir itu akan membawa pada Tuhan. Tapi itu juga tetot. Semuanya itu membawa kita ke neraka. Jadi gimana sih caranya bertemu Tuhan? Aku gak mau masuk neraka kan? Siapa di sini mau masuk neraka? Tidak ada yang mau. Jadi ternyata anak Tuhan yaitu Yesus Kristus, dia adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah di sini ada 3 gambar kan? Ayo kita lihat. Ikuti saya ya. Yang pertama, nabi sejati. Yang kedua, imam sejati. Yang ketiga, raja sejati. Jadi, inilah Yesus Kristus. Tadi kan kita tanya, siapa sih Yesus Kristus? Nah, jawabannya ada di sini. Yesus Kristus adalah nabi sejati. Karena manusia tidak bisa bertemu Tuhan. Dia harus menjadi nabi yang membuka jalan untuk bertemu Tuhan. Yang kedua, dia imam sejati. Karena tadi kan kita lihat gambar manusia pikul beban berat. Itu beban berat itu hanya bisa dihapus ketika Yesus mati di kayu salib sebagai imam. Nah, terus habis itu tadi ada iblis juga kan? Iblis yang mau memperbudak manusia, yang mau menghukum manusia. Nah, Yesus Kristus itu raja yang menghancurkan kuasa iblis. Tuh lihat di kakinya Tuhan Yesus ada ular. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, mari kita lanjut. Jadi, inilah dia Yesus Kristus, raja sejati kita. Dia menghancurkan maut dan iblis. Dia adalah imam sejati kita juga yang membebaskan kita dari hukum maut. Dan dia juga adalah nabi sejati. Oke, mari kita ulang kembali ya 3 hal ini dengan suara yang keras. Sama-sama katakan. 1, raja sejati. Raja sejati. Imam sejati. Imam sejati. Nabi sejati. Nabi sejati. Nah, inilah Yesus Kristus. Dan ini ayat-ayatnya juga ada di dalam Alkitab. Kita bisa baca bersama-sama kalau mau lebih tahu tentang Yesus Kristus. Oke. Ini loh gambarnya, yang 3 hal tadi. Jika manusia jadi anak iblis terlihatnya seperti ini. Tapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, tada! Jadi terlihat bahagia kan? Nah itulah sebabnya ini dinamakan keselamatan. Siapa di sini yang sudah selamat? Ayo sudah selamat? Sudah, Nah, ini juga ada ayatnya untuk kakak-kakak dan bapak ibu guru. Ayo kita baca sama-sama ayatnya ya. Tunggu sebentar, ini sepertinya otomatis akan berpindah-pindah lagi. Oke, kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Amin. Jadi sekarang kita akan berlanjut ke poin nomor 4. Poin nomor 4 itu apa ya? Percaya, betul sekali. Jadi nomor 1,
Allah, dunia, anak, percaya. Percaya itu seperti apa sih? Ada cerita dari Alkitab yang bilang begini. Tuhan Yesus lagi mau masuk di satu pintu rumah. Terus Tuhan Yesus bilang, tok tok, tok tok tok, boleh nggak aku masuk? Gimana? Betul sekali. Apakah kita bilang, enggak boleh. Tuhan Yesus nggak boleh masuk. Gitu ya? Atau silakan masuk. Yang mana? Betul, kita mau bilang pasti silakan masuk. Karena begitulah caranya kita kalau mau jadi orang yang percaya. Percaya itu artinya Yesus di dalam hati kita. Kita mempersilahkan Yesus di dalam hati kita dan kita di dalam Yesus. Wow, sangat menyenangkan bukan? Itu adalah percaya. Nah, siapa di sini mau percaya sama Tuhan Yesus? Ayo mau? Oke. Nah, sekarang kita masuk di poin terakhir kita. Ayo kita sama-sama dari awal. Allah, dunia, anaknya, percaya, hidup kekal. Nah, hidup kekal itu apa sih artinya? Hidup kekal itu kita tidak mati binasa di dalam neraka. Kita tidak ke neraka seperti ini. Udah kebakar, udah jadi tengkorak lagi. Itu pasti nggak enak ya. Jadi kita kalau mau hidup yang kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam Yesus Kristus, dosa kita dihapuskan, iblis dikalahkan, dan kita tidak tinggal di neraka tetapi di surga. Nah, di surga itu seperti ini loh, bahkan mungkin lebih bagus. Ini cuma gambar yang dibuat manusia, tapi surga itu lebih bagus dari ini. Jadi, itulah firman Tuhan hari ini. Yohanes 3 ayat 16 itu bisa kita rangkum dari 5 poin yang penting ini. Sekali lagi kita ulang ya untuk yang terakhir kali. 1, 2, 3. Allah, dunia, anaknya, percaya, hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih.